تونه سال تابان نامه ساعت 9:40. Iran memanas, demonstran diberondong tembakan, 217 orang tewas, Amerika siap ikut campur. Situasi di Iran kian memanas setelah gelombang protes anti pemerintah berujung pada bentrokan berdarah antara demonstran dan juga aparat keamanan. Sedikitnya 217 orang dilaporkan tewas akibat tembakan aparat yang dimana sebagian besar menggunakan peluru tajam. Di tengah eskalasi tersebut, Amerika Serikat menyatakan kesiapan untuk ikut campur dengan dalih memberikan dukungan kepada para demonstran yang menuntut kebebasan dan juga perubahan politik. Dukungan Amerika Serikat disampaikan secara terbuka oleh Senator Partai Republik Lindsey Graham, sekutu dekat Presiden Donald Trump, yang menyatakan bahwa bantuan Washington sedang dalam perjalanan untuk para demonstran Iran. Presiden Trump sendiri kembali menegaskan sikapnya dengan menyatakan dukungan penuh terhadap aksi protes rakyat Iran dan kesiapan Amerika Serikat untuk membantu perjuangan mereka melawan rezim yang berkuasa. Di sisi lain, ketegangan di lapangan semakin terlihat setelah beredarnya video viral yang memperlihatkan salah satu masjid terbesar di Iran dibakar massa pada Jumat malam. Video tersebut dibagikan oleh aktivis hak asasi manusia Iran yang bermukim di luar negeri, Masih Alinejad, dan memicu reaksi keras dari pemerintah Teheran. Dalam pernyataan pertamanya sejak protes besar meletus pada tanggal 3 Januari lalu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menuding para demonstran sebagai perusak dan penyabotase. Dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah, Khamenei juga melontarkan kecaman keras terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan menyebut tangannya berlumuran darah ribuan warga Iran. Pernyataan ini diduga merujuk pada konflik Iran-Israel pada Juni lalu, di mana Amerika Serikat terlibat dengan memberikan dukungan kepada Israel. Khamenei bahkan memprediksi bahwa Trump akan bernasib sama seperti dinasti kekaisaran yang memerintah Iran sebelum digulingkan oleh revolusi Islam di tahun 1979. Pernyataan tersebut mempertegas sikap konfrontatif Teheran terhadap Washington di tengah krisis domestik yang kian dalam. Sementara itu, Reza Pahlavi, putra mahkota Iran yang kini hidup di pengasingan, secara terbuka mendesak Trump dan komunitas internasional untuk ikut campur dalam pemberontakan rakyat Iran. Ia menyerukan agar warga yang marah terhadap kondisi negara berani bersuara menentang Republik Islam yang dinilainya gagal mengelola negara dan juga perekonomian. Gelombang protes terbaru ini disebut sebagai yang terbesar dalam 3 tahun terakhir. Aksi bermula bulan lalu di Grand Bazar Teheran ketika para pemilik toko memprotes anjloknya nilai tukar mata uang rial dan memburuknya kondisi ekonomi. Seiring waktu, tuntutan ekonomi tersebut berkembang menjadi seruan politik untuk menggulingkan rezim Islam yang telah berkuasa lebih dari 4 dekade di negara berpenduduk sekitar 92 juta jiwa itu. Demonstrasi kini dilaporkan terjadi di seluruh 31 provinsi Iran. Meski sebagian besar aksi berlangsung damai dengan teriakan seperti kebebasan dan matilah diktator, sejumlah gedung pemerintah dilaporkan mengalami kerusakan. Aparat keamanan merespon dengan tindakan keras, terutama sejak Kamis malam ketika pasukan rezim di berbagai wilayah dilaporkan menembaki massa. Seorang dokter di Teheran yang berbicara kepada majalah Time dengan nama anonim, mengungkap bahwa sedikitnya 6 rumah sakit di ibu kota mencatat total 217 korban tewas. Sebagian besar meninggal akibat peluru tajam, ujarnya. Ia menambahkan bahwa mayoritas korban adalah anak muda. Dokter tersebut juga menyebut pihak berwenang memindahkan sejumlah jenazah dari rumah sakit pada hari Jumat, diduga untuk menutupi skala sebenarnya dari korban jiwa.
Salah satu insiden paling mematikan terjadi di luar kantor polisi di Teheran Utara, ketika pasukan keamanan menembakkan senapan mesin ke arah demonstran. Para aktivis melaporkan setidaknya 30 orang tewas di lokasi tersebut. Kekhawatiran atas tindakan keras rezim semakin besar setelah pemerintah memberlakukan pemutusan hampir total akses internet dan jaringan telepon nasional sejak Kamis malam. Langkah ini dinilai sebagai upaya membungkam arus informasi dan menyulitkan dunia luar untuk memverifikasi kondisi sebenarnya di lapangan. Lantas, bagaimana nasib Iran ke depan? Apakah negara itu berpotensi menjadi target invasi Amerika Serikat berikutnya, menyusul jejak negara-negara tetangganya seperti Irak dan juga Suriah? Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.